Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Nang, Muslim Gaul dan Bro Anang Subur SKM MPH. Pada episode ini adalah membahas tentang ilmu perilaku. Pada episode pertama tentang mukadimah atau pembukaan, ilmu perilaku dilihat dari Al-Quran, dilihat dari aspek psikologi atau keilmuan psikologi dan filsafat Jawa. Dalam kajian-kajian ini, maka Al-Quran sendiri memberi informasi bahwa perilaku menentukan kesuksesan manusia di dunia dan akhirat. Jadi kalau manusia mau milih dunia saja juga bisa, tapi kalau seorang mukmin pasti milih dunia dan akhirat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjut ya. Yang dimengerti secara umum bahwa manusia itu punya fisik atau jasad serta rohani, unsur nami. Perilaku itu ada yang nampak, yang kita jelas bisa lihat, tapi di dalam perilaku itu sebenarnya ada yang tidak terlihat, yaitu perilaku yang menurut psikologi dan filsafat Jawa terjadi di jiwa. Begitu juga Al-Quran. Kita lihat ya, dari episode selanjutnya akan kita tahu bahwa manusia bukan hanya terdiri jasmani tapi juga rohani. Bicara masalah perilaku, maka filsafat ilmu psikologi berbicara dengan persepsi, motivasi, dan sikap attitude. Kalau di Jawa itu agak luar biasa. Ada daya rasa, persis persepsi itu. Daya cipto, persis kayak motivasi. Daya karso, kehendak, persis kayak attitude. Tapi dia sudah melihat ada kata-kata nyawa, ada kata-kata jiwa, ada ruh, ada nurani, kolbu. Nah, ini sudah disinggung oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Proses perilaku yang terjadi di jiwa hanya Allah yang bersangkutan yang tahu. Nah, ini sangat privasi, Allah sangat menjaganya. Dan perilaku, aktivitas, kegiatan atau tindakan amalan, apa yang diusahakan sebagai khalifah di planet bumi dinilai oleh Allah SWT. Jadi ilmu perilaku dalam rohani atau jiwa belum nampak itu menurut psikologi seperti ini, menurut filsafat Jawa ini, dan menurut Al-Quran akan kita bahas lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui kalau kita tabulasi Al-Quran, bahwa kehidupan manusia, posisi alam dunia seperti ini, nanti akan dicabut ruhnya, artinya jiwanya akan hilang. Nah, baru nanti di padang mahsyar dihidupkan di surga. Itu yang dinilai oleh Allah adalah perilaku takwa atau perilaku durjana. Jadi perilaku juga menyelamatkan di akhirat. Nanti kita bahas lebih lanjut ya bro ya. Iya Cak, silakan Cak. Nah, gini. Jadi ada jasmani, ada ruhani. Perilaku yang tidak nampak adalah perilaku-perilaku yang ada di jiwa. Sedangkan yang nampak adalah seperti yang kita lihat, sangat dijaga oleh Allah privasinya. Ini menurut Al-Quran, bahwa pemahaman kesadaran itu mulai dari ruh, jiwa, dan jasmani. Unsurnya seperti itu. Nah, jiwa itu perpaduan antara ruh timbul jiwa. Di sini, jadi jasmani dan rohani jiwa. Nah, di jasmani sendiri Al-Quran menjelaskan ada proses intelijensi, tapi juga di rohani ada kolbu. Ini perilaku yang nampak seperti ini, yang tidak nampak sebenarnya yang akan mendorong ke yang nampak. Bahkan Al-Quran bicara tentang bahwa apa sih referensi orang berperilaku menurut Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia ini pikiran. Pengalaman hidup sendiri, nenek moyang, alat, adat istiadat, kearifan lokal, ini juga masih pikiran. Tapi ada hawa nafsu, kebutuhan biologis, insting naluri, dan yang keempat kalau orang itu karakternya mukmin, maka dia berdasarkan pedoman referensi Al-Quran dan hadis Rasul. Bagaimana mendidiknya Al-Quran juga memberi semacam solusinya. Baik, demikian, terima kasih bro ya. Ya Cak ya, akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.